Halo semua, kami dari kelompok diplomasi multilateral. Saya sendiri, Rutmaneta Valen, beserta rekan-rekan saya ada Muhammad Turamdani, Dela Ardianti, dan Arsyafa Salsabila Ardana akan mempresentasikan hasil tugas mengenai konsep diplomasi dan contoh pelaksanaannya di Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai diplomasi multilateral. Apa sih pengertian diplomasi multilateral itu? Menurut Beris, diplomasi multilateral adalah praktek diplomasi yang dilakukan oleh 3 negara atau lebih melalui sebuah konferensi. Diplomasi ini sendiri dilakukan oleh antar negara yang memiliki kepentingan yang sama dan ingin dicapai bersama. Diplomasi ini sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi dengan adanya aliansi Greco-Persian. Dan selanjutnya ada ciri-ciri diplomasi multilateral. Yang pertama, jumlah peserta dan cakupan geografis. Jumlah peserta dan cakupan geografis di diplomasi multilateral terdiri dari 3 negara atau lebih. Tentunya berbeda sekali dengan diplomasi bilateral yang hanya terdiri dari 2 negara. Yang kedua ada sifat. Diplomasi multilateral memiliki sifat terbuka, yang artinya menyangkut kepentingan negara atau organisasi internasional lainnya, baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam penyelenggaraan multilateral tersebut. Dan yang ketiga ada ikatan dan akibat. Di sini, ikatan dan akibat diplomasi multilateral tidak menutup kemungkinan untuk mengikat pihak-pihak lain yang di luar penyelenggara tersebut. Yang kedua ada prinsip-prinsip dalam diplomasi multilateral. Ada inklusivitas dan equality. Inklusivitas sendiri berasal dari bahasa Inggris inklusif yang artinya termasuk di dalamnya. Secara istilah, berarti pada prinsipnya diplomasi multilateral ini bisa menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia. Di kata lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah. Sikap inklusivitas ini muncul karena adanya kebutuhan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dan equality tersebut berasal dari bahasa Inggris, berarti persamaan, yang berarti dalam menjalankan diplomasi multilateral, menjalankan prinsip persamaan atau kesetaraan tanpa adanya perbedaan atau kesenjangan di setiap negaranya. Yang biar ada kerjasama sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu maupun kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan kerjasama ini dapat terjalin ketika terdapat 2 individu yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dan memiliki tujuan tersebut. Next, prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi adalah prinsip di mana suatu negara tidak ikut campur atas atau dalam urusan orang lain. Next, menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional. Dapat menjalankan diplomasi multilateral dasarnya adalah dengan tetap menegakkan dan menghormati tatanan hukum internasional yang berlaku, baik dalam tindakan maupun penerapan pembuatan keputusan. Yang ketiga ada aktivitas pada diplomasi multilateral, norm shaping atau pembentukan norma. Dari interaksi diplomasi multilateral yang terjadi, biasanya akan mulai timbul ketidakserasian akan kepentingan antar setiap negara. Karena ketidakserasian tersebut, masalah yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sangat bisa saja terjadi. Next, norm setting atau penetapan norma. Pada norma ini terjadi negosiasi antara negara untuk menentukan norma baru. Next, norma sharing. Norma sharing ini outcome dari proses negosiasi pembuatan norma. Yang keempat ada keunggulan diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral dianggap mampu memenuhi kekurangan yang ditemukan dalam diplomasi bilateral. Negara dunia ketiga juga dapat ikut serta dalam konfigurasi politik di dunia ini karena diplomasi dilakukan secara terbuka melalui negosiasi agar konsensus dapat mencapai
dan atmosfer masyarakat internasional dapat menjadi kondusif, maka dengan keikutsertaan banyak negara tersebut, kebijakan negara ini yang dibuat mampu mendapat legitimasi yang kuat sehingga menyelesaikan isu untuk hanya sekedar formalitas saja. Dan pada perjanjian multilateral melalui penawaran diplomasi multilateral ini pun memiliki keuntungan lainnya, yakni dari segi biaya transaksi yang lebih rendah dalam satu negosiasi pusat, dan proses penyusunannya menghasilkan keputusan yang mengikat semua pihak untuk saling melaksanakan perjanjian satu sama lain. Selanjutnya adalah kelemahan diplomasi multilateral. Di dalam pola diplomasi multilateral, akan selalu ada kecenderungan pada setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga konflik tidak dapat dihindarkan. Diplomasi multilateral juga memiliki kelemahan lain, yaitu prosesnya sering berjalan lambat karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasikan. Dan kelemahan mendasar dari pola diplomasi multilateral adalah karena banyaknya negara yang turut serta, maka keefektifan dan efisiensi proses penyampaian kepentingan tidak akan setara dengan pola diplomasi bilateral. Selanjutnya, implementasi pelaksanaan diplomasi multilateral di Indonesia. ASEAN Maritime Forum atau AMF merupakan forum dialog dari institusi terkait dengan masalah kelautan atau maritim. Jalur Laut Asia Tenggara merupakan jalur laut tersibuk karena sekitar sepertiga perdagangan dunia dan pengangkutan setengah BBM dunia transit di Selat Malaka, yang memainkan peran sangat sentral dalam menghubungkan satu wilayah dengan bagian-bagian dunia lainnya. Hal tersebut menjadikan Selat Malaka memiliki peluang yang baik, namun di sisi lain juga menyimpan resiko yang sangat tinggi. Pembajakan di Selat Malaka menjadi masalah yang meningkat dari 25 serangan pada tahun 1994 hingga mencapai rekor 291 pada tahun 2015. Sebanyak 24 serangan terjadi pada tahun 2006 hingga tahun 2010. Hal tersebut mendasari negara-negara di Asia Tenggara yang menginginkan kerjasama dalam keamanan maritim. Selanjutnya adalah kepentingan nasional Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum atau AMF. Pelaksanaan politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan nasional negaranya. Kepentingan nasional ini berupa konsepsi yang diformulasikan secara khas dari berbagai elemen yang merupakan kebutuhan paling vital di suatu negara berdaulat. Praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dapat berupa negosiasi dengan negara maupun aktor non-negara dengan jalur diplomasi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 hal utama yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dalam pembentukan AMF. Pertama, kepentingan terkait identitas negara, yakni sebagai negara kepulauan. Yang kedua, kepentingan terkait integritas wilayah maritim yang sangat berkaitan dengan dimensi kedaulatan sebagai core values yang substansial bagi negara. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan kepentingan ekonomi maritim atau economic well-being, yang menurut Holstein merupakan kepentingan jangka menengah suatu negara. Selanjutnya yakni peran Indonesia di dalam AMF. Indonesia merupakan negara penggerak terbentuknya forum ini karena didasari oleh banyaknya isu maritim, seperti illegal, unreported, and unregulated fishing atau yang disingkat dengan IUUF di Asia Tenggara. Indonesia berhasil mendorong untuk dibentuk peraturan terkait hal tersebut. Indonesia juga berhasil mengangkat isu ini dari yang awalnya berada di forum regional, kini berada di ASEAN Regional Forum, di mana banyak negara-negara besar di dalam forum tersebut melihat pentingnya adanya regulasi global terhadap isu ini. AMF memiliki 2 fungsi penting. Yang pertama, sebagai forum untuk memberikan respon terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim atas adanya pembajakan, perampokan bersenjata, dan penyelundupan barang atau manusia. AMF memberikan hubungan kerjasama di wilayah perairan untuk mengurangi dan memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Peran AMF yang kedua yakni sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan ide-ide bersama dengan negara mitra.
Pertukaran pandangan mengenai prospek konektivitas maritim meningkatkan dengan melihat strategi untuk peningkatan kapasitas, termasuk infrastruktur dan peralatan maupun diskusi mengenai pelatihan pelaut. IMF juga melakukan Expanded ASEAN Maritime Forum yang mengikut sertakan negara-negara di kawasan Asia Timur dan juga negara mitra ASEAN dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, IMF mengikut sertakan organisasi internasional seperti IMO, IMB, dan ILO untuk berdiskusi bersama mengenai perkembangan kasus keamanan di perairan Selat Malaka. Kesimpulan, diplomasi multilateral merupakan diplomasi modern yang bersifat terbuka. Diplomasi ini mengikut sertakan 3 negara atau lebih. Negara-negara yang melakukan diplomasi ini membawa kepentingan nasional dari negaranya, di mana secara umum kepentingan ini sama di dalam forum. Salah satu bentuk diplomasi ini adalah diwujudkannya IMF atau ASEAN Maritime Forum yang membahas mengenai keamanan maritim di Asia Tenggara.